dibayar 50% pada saat dinyatakan Anda diterima untuk kuliah di Stikes Nusantara Kupang. Bayar 50%. Terus sisa 50%-nya dicicil selama 1 semester, yaitu selama 6 bulan. Tepatnya sebelum evaluasi akhir semester 1. Pembayaran SPP 600.000 per bulan, wajib dibayar 3 bulan di depan, yaitu SPP untuk September, Oktober sampai November 2020, di mana batas pembayarannya itu tanggal 10 September 2020. Terus pembayaran perwalian yaitu 600.000 per semester, yaitu per 6 bulan itu bayar 1 kali, yaitu 600.000, dibayar saat awal semester atau sebelum jadwal perwalian. Pembayaran untuk prodi S1 keperawatan, D3 kebidanan, dan S1 gizi untuk praktek rumah sakit atau PKL atau judul, ujian, yudisium, wisuda, ijazah, biaya tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Ketua Stikes Nusantara dan Ketua Program Studi pada setiap awal tahun akademik. Pembayaran S1 keperawatan dan D3 kebidanan atau non-reguler. Non-reguler dalam artian di sini yaitu teman-teman yang melanjutkan ke S1 keperawatan atau melanjutkan ke D3 kebidanan atau ke S1 gizi, di mana teman-teman sudah memiliki ijazah D3 keperawatan atau D3 gizi, atau teman-teman sudah memiliki D1 kebidanan. Pertama itu transfer dari D3 kebidanan, dari D1 kebidanan ke D3 kebidanan. Registrasinya itu 7.500.000, SPP-nya 600.000 per bulan, atau lebih tepatnya dibayarkan 1.800.000 untuk SPP 3 bulan di depan. Bayar perwaliannya 600.000 per semester. Pembayaran S1 keperawatan dan D3 kebidanan dari D3 ke S1 keperawatan, dari D3 keperawatan ke S1 keperawatan, registrasinya 7.500.000, SPP-nya 600.000 per bulan atau 1.800.000 untuk 3 bulan, yaitu September, Oktober, dan November. Perwaliannya sama, itu 600.000 per semester. Terus dari D1 ke S1 keperawatan, dari D1 keperawatan ke S1 keperawatan, registrasinya 10 juta, SPP-nya 600.000 per bulan, perwaliannya 600.000 per semester. Pembayaran S1 keperawatan atau D3 kebidanan atau S1 gizi yang pindahan, itu dari kampus lain yang ingin pindah ke kita, pembayarannya untuk semester 2. Kalau dia pindahnya semester 2 ke kita, registrasinya itu 11 juta, SPP-nya 600.000 per bulan, perwaliannya 600.000 per semester. Itu untuk semester 2. Kalau pindahannya semester 3, registrasinya 8 juta, SPP-nya 600.000 per bulan, perwaliannya 600.000 per semester. Pembayaran S1 keperawatan, D3 kebidanan
D1 gizi itu semester 4 registrasinya 7 juta, SPP-nya 600.000 per bulan, perwaliannya 600.000 per semester. Untuk semester 5 registrasinya 5.500.000, SPP-nya 600.000 per bulan, perwaliannya 600.000 per semester. Pembayaran untuk S1 gizi untuk yang reguler atau dari SMA lanjut untuk ambil S1 gizi. Registrasi gelombang pertama 8 juta yang daftarnya di tanggal 1 Februari sampai 31 Mei 2020. Gelombang kedua 10.500.000 yang mendaftar tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2020. Gelombang ketiga 13 juta yang mendaftar tanggal 1 Agustus sampai 10 September 2020. Yang berikut gelombang keempat 14 juta yang mendaftar tanggal 11 September sampai 11 Oktober 2020. Dibayar 50% pada saat dinyatakan lulus atau dinyatakan terima di Stikes Nusantara Kupang. Sisanya dicicil selama semester 1 atau selama 6 bulan, tepatnya sebelum jadwal evaluasi akhir semester 1. Pembayaran S1 gizi atau non-reguler atau transfer dari D1 gizi ke S1 gizi, registrasi 7.500.000, SPP 600.000 per bulan. Bayarnya untuk 3 bulan di depan itu 1.800.000. Perwalian 600.000 per semester. Dari D3 gizi ke S1 gizi, registrasi 5 juta, SPP 600.000 per bulan, perwalian 600.000 per semester. Pembayaran registrasi profesi nurse. Registrasi profesi nurse, kalau dia alumni S1 keperawatan dari Stikes Nusantara, untuk gelombang pertama registrasinya 8 juta. Dibayar setengah pada saat dinyatakan lulus. Sisanya dicicil pada semester 1 atau 6 bulan, tepatnya sebelum evaluasi akhir semester 1. Pembayaran registrasi nurse atau tamatan S1 keperawatannya dari luar Stikes Nusantara Kupang. Registrasinya gelombang pertama 10 juta, dibayar setengah pada saat dinyatakan lulus, sisanya dicicil pada semester 1 atau 6 bulan, tepatnya sebelum evaluasi akhir semester. Gelombang kedua 11 juta, gelombang ketiga 12 juta. Itu sama, bisa dicicil setengah dari totalnya. SPP-nya 6 bulan, 600 per semester, dan perwaliannya 600.000 per semester. Pembayaran praktek nurse, praktek rumah sakit, yudisium, wisuda, ijazah. Biaya-biaya tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Ketua Stikes Nusantara Kupang dan Ketua Program Studi pada setiap awal tahun akademik. Dari penjelasan Ibu di atas tadi, Ibu mau menjelaskan lagi bahwa pembayaran tersebut dilakukan atau dibayar di bank, yaitu Bank Arka Graha dan Bank Bukopin. Kalau teman-teman sudah membayar, tolong slipnya difoto dan dikirim ke grup supaya kami bagian keuangan bisa merekap keuangan saudara. Dan larangan keras dari kita bagian keuangan untuk jangan menitipkan uang saudara-saudari untuk dibayar kepada teman-teman atau kenalan yang ada di kampus ini atau kepada siapapun,
karena itu merupakan di luar tanggung jawab kami Stikes Nusantara Kupang. Demikian materi yang disampaikan oleh bagian keuangan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurince yang sudah menyampaikan materinya tentang keuangan. Kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Mungkin dari semua mahasiswa atau adik-adik yang belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan keuangan di kampus, ya, bukan keuangan di kos atau di rumah, tapi keuangan yang berkaitan dengan kampus bisa kalian tanyakan. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk prodi S1 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Iya. Dengan siapa? Dengan siapa? Dortina Siman. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya. Jelas lagi dari uang pendapatan sampai berlimpah dari. Diulangi lagi pertanyaannya. Dari gelombang ketiga. Iya, gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga kebidanan. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Apa yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Dortina, apa yang mau kamu tanyakan? Ya, bagaimana Dortina? Dortina, kamu mau bertanya tentang perwalian, tentang uang perwalian. Dortina, coba kamu cari posisi yang pas supaya sinyalnya itu kita bisa dengar suaranya di sini. Dortina. Ya, silakan. Baik, kita lanjut saja dengan penanya yang berikut ya. Ya, penanya yang kedua, silahkan. Penanya kedua, ada yang mau bertanya? Iya,
Iya, silakan. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Tolong yang buka musik di situ tolong matikan ya. Kanjela Manu, silahkan. Kanjela Manu dari prodi mana? Jaringan. Silahkan cari posisi yang pas supaya jaringannya bagus. Kanjela. Baik, saya lanjutkan saja untuk penanya berikut ya. Siapa tahu penanya yang berikut ini sinyalnya bagus dan pertanyaannya bisa kami dengar. Oke, dari Prodi Ners dan S1 Gizi, silahkan ada yang mau bertanya? Prodi Ners dan S1 Gizi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Dengan siapa? Yosepina, Ibu. Yosepina. Yosepina. PK. Ya, pertanyaannya? Apakah uang SPP kita bisa dicicil? Apakah uang SPP bisa dicicil? Ya, jadi pertanyaannya itu apakah uang SPP itu bisa dicicil per bulan ya? Jadi bayar per bulan, maksudnya dicicil per bulan. Baik, kita langsung saja kita mendengar jawaban dari Ibu Dorince. Halo Yosepina. Ya, Ibu. Baik, pertanyaannya apakah uang SPP bisa dibayar per bulan ya? Di sini saya menyampaikan bahwa uang SPP itu untuk angkatan 2020 ini tidak bisa cicil per bulan. Itu sudah aturan dari ketua dan menurut keputusan dari yayasan bahwa angkatan 2020 ini sudah harus membayar SPP 3 bulan di depan. Itu tidak ada tawar-menawar, Nona. Itu harus bayar SPP 3 bulan di depan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dorince. Jadi untuk Yosepina, uang SPP itu apakah bisa dicicil? Jadi untuk pembayarannya 3 bulan ke depan. Berarti dalam 1 semester itu kamu bayar 2 kali. 3 bulan pertama dan 3 bulan yang kedua itu untuk 1 semester. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, ini dengan siapa? Oh iya, Ibu Armi. Mikrofon.
Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Saya peringatkan dengan sangat keras, Saudara Aprianus Kalo. Mute mic-nya. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia. Tidak punya etika sekali. Ditegur ulang-ulang, telinganya masih. Aprianus, ini peringatan terakhir. Masih dengar bunyi musik, kamu dinyatakan tidak lulus kali ini dan diulang tahun depan. Titik. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon kerjasama yang baik dari semua mahasiswa ya. Jadi musiknya itu dikasih silent, diam, kasih mute, supaya tidak mengganggu pemateri maupun moderator di sini ya, serta kita semua yang mendengarkan materi yang disampaikan. Baik, kita lanjut. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silahkan, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat siang Ibu. Ya, dengan siapa? Elizabeth Sensiana Pati, Prodi D3 Kebidanan Ibu. Elizabeth, ya, Sensiana, silakan. Saya mau bertanya Ibu. Ya. Ini kalau kita terlambat membayar uang SPP atau perwalian, itu apa akan dikenakan denda atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Jadi kita langsung saja. Pertanyaannya adalah apakah terlambat untuk pembayaran SPP atau perwalian, apakah ada denda atau tidak? Kita langsung saja kepada Ibu Dorince untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini pertanyaannya, kalau terlambat membayar SPP atau perwalian, apakah dikenakan denda atau tidak? Iya. Di sini saya menjelaskan bahwa pembayaran SPP itu batas tanggalnya itu 10 setiap bulan. Ya, kalau kalian untuk 3 bulan depan itu berarti tanggal 10 September itu sudah membayar depan untuk September, Oktober, November. Apabila lewat dari tanggal 10 itu akan dikenakan denda. Yang pertama itu ada bertanggal ya. Tanggal 11 sampai 20 itu denda 50.000. 21 ke atas itu dendanya 100.000. Itu untuk SPP. Terus untuk perwalian, kalau kalian tidak membayar perwalian, maka tidak bisa mengikuti perwalian. Ya, perwalian itu untuk kontrak mata kuliah semester 1. Dan di sini saya tegaskan lagi, di sini kita tidak membutuhkan denda kalian, tapi di sini kita membutuhkan kedisiplinan dari kalian untuk tepat waktu membayar. Itu yang kami minta ya. Kami tidak berharap untuk kalian denda, tapi saya di sini memohon kerjasama dari kalian untuk kita membayar tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Elizabeth, sudah jelas ya jawaban dari Ibu Dorince. Saya buka lagi satu penanya ya. Silahkan, ada yang mau bertanya tentang keuangan ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baik, tidak ada yang bertanya ya. Oke, berarti semua sudah mengerti tentang keuangan. Masih ada, silahkan.
Siapa? Nama siapa? Dengan siapa? Sinyalnya kurang bagus. Dengan siapa? Dengan siapa? Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran, putus-putus. Ya, perkuliahan profesi nurse. Pada saat ya saat apa membayar konten, kami ini kan kuliahnya sebenarnya online, apakah kami wajib membayar online atau tidak ya? Sekarang kan sistem kuliahnya online. Apakah wajib membayar uang apa? Uang lab? Praktek. Oke, saya langsung saja kepada Ibu Dorince untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk profesi nurse, uang prakteknya untuk sementara waktu belum dibayarkan karena dengan situasi COVID-19 ini, jadi belum bisa untuk bayar sekarang. Apabila nanti sudah kembali normal, nanti ada pengumuman dari kampus. Sekian. Baik, sudah dipahami? Sudah mengerti? Sudah. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin saya tutup ya, karena sudah 5 penanya. Jadi untuk sementara waktu, terima kasih untuk partisipasi dari semua mahasiswa sudah mengikuti materi khususnya tentang keuangan oleh PK2 Ibu Dorince Hekebedo AMD Kebidanan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk oh ya, kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya dengan pemateri yang berbeda ya. Setelah ini, setelah satu pemateri lagi baru kita istirahat. Istirahatnya kurang lebih setengah jam mungkin ya, kurang lebih. Baik, terima kasih kalian masih setia di sini untuk mengikuti materi yang berikut. Jadi pemateri yang berikut ini materinya tentang kemahasiswaan yang dibawakan oleh Ibu PK3 bagian kemahasiswaan Ibu Selviana Joni Escape MSI. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Maria Selviana Joni Escape MSI untuk menyampaikan materi sekitar kemahasiswaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang semuanya, peserta PKKMB Stikes Nusantara Kupang tahun ajaran 2020-2021. Sebelum saya memulai hari ini membawakan materi tentang etika dan norma kehidupan kampus, saya minta dengan sangat untuk semua peserta dapat mematikan mikrofonnya atau mute ya, mikrofonnya di mute
nanti akan diberitahukan kapan kalian harus mengaktifkan mikrofonnya. Untuk sementara saya memberikan materi, silahkan memute mikrofonnya, ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Silviana Joni, SKM MSI. Di Stikes Nusantara saya dipercayakan dengan tugas sebagai pembantu ketua 3 yang mengurus atau membantu ketua dalam pekerjaan kemahasiswaan dan alumni. Jadi urusan saudara-saudari peserta PKKMB hari ini nantinya akan menjadi mahasiswa Stikes Nusantara Kupang. Urusan kemahasiswaan kalian itu berurusan dengan saya nantinya. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan jumlah mahasiswa aktif Stikes Nusantara Kupang sampai saat ini seluruhnya berjumlah 491 orang. Nah, di dalam situ 491 orang itu terdapat 56 orang mahasiswa asing yang notabene berasal dari Timor Leste. Untuk itu saya minta peserta PKKMB untuk tepuk tangan dulu untuk tetangga kita dari Timor Leste yang sudah dengan susah payah melewati perbatasan kuliah di Stikes Nusantara Kupang. Seperti tadi Bapak Ketua bilang, kalian tidak akan salah untuk memilih Stikes Nusantara Kupang karena segala kebutuhan kalian itu akan kami layani dengan baik. Kami usahakan segala urusan kalian bisa terlaksana dengan baik. Oke, Sebelumnya saya peringatkan sekali lagi karena masih ada beberapa peserta yang belum mematikan mikrofonnya. Kalau masih ada yang ribut, saya tidak akan berbicara, ya. Dan waktu untuk istirahat akan lebih panjang lagi. Nah, teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, ya. Saya butuh lihat muka kalian satu-satu. Hidupkan kamera, matikan mikrofon. Itu yang ada tanda mic dimatikan, yang ada tanda kamera dinyalakan. Saya rasa ini semua orang Indonesia, kalaupun orang Timor Leste pasti paham bahasa Indonesia ini. Ya. Saya minta sekali lagi, Sriwati Maweni S1 Keperawatan, tolong dimatikan mikrofonnya. Ana Lezaiti Dagosta, nyalakan kameranya. Aprianus Dida Daud, baik. Saya ingatkan sekali lagi yang terakhir, ya. Nyalakan kamera, mikrofonnya dimatikan. Oke, kita lanjut. Setelah tadi saya sampaikan ada beberapa jumlah mahasiswa aktif sampai saat ini di Stikes Nusantara Kupang. Kemudian karena saya membidangi kemahasiswaan, ya, dalam Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2016 itu dibahas bahwa tugas dari PK3, pembantu ketua 3 atau wakil rektor 3, ya, di Stikes Nusantara disebutnya pembantu ketua 3, bahwa dia bertugas membantu tugas ketua mengkoordinir atau membina kegiatan kemahasiswaan dan juga layanan alumni. Ya, jadi urusan kemahasiswaan, aspirasi kalian, kemudian nanti urusan-urusan kemahasiswaan kalian, terutama yang dari Timor Leste, mahasiswa asing, nanti akan berurusan dengan saya. Begitupun setelah kalian selesai dari Stikes Nusantara, kalian tetap akan berurusan dengan saya mengenai alumni. Ada beberapa hal yang perlu kalian perlukan selama nanti setelah menjadi alumni. Nah, tentunya dalam sebuah institusi atau tempat pasti memiliki norma atau aturannya tersendiri. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya sering ingatkan ke mahasiswa bahwa siapapun kamu, dengan latar belakang apapun kamu, setelah
setelah kamu dinyatakan sebagai mahasiswa STIKES, berarti kamu siap dibina dengan aturan atau norma yang berlaku di STIKES. Ya, bukan berarti kami melarang kalian punya aspirasi, punya pendapat. Semua orang berhak untuk berbicara, tetapi bicara dan aspirasi kalian itu harusnya memiliki aturan atau norma. Begitupun perilaku kalian selama kalian menjadi atau menyandang status sebagai mahasiswa STIKES Nusantara Kupang. Prodi apapun semuanya diberlakukan sama. Itu yang harus diingat, ya. Nah, normanya seperti apa? Yang pertama dari pakaian. STIKES Nusantara memiliki beberapa pakaian. Pernah satu kali calon mahasiswa baru itu mendaftar, ditanya, kenapa kamu memilih STIKES Nusantara? Jawabnya, saya suka seragamnya ibu. Karena memang STIKES Nusantara memiliki beberapa seragam putih-putih, seragam putih biru, seragam batik dan juga olahraga. Nah, seragam putih-putih itu dipakai kapan? Seragam putih-putih dipakai setiap hari Senin dan hari Rabu. Kemudian hari Selasa dan Jumat menggunakan seragam putih biru. Lalu hari Kamis dan Sabtu menggunakan seragam batik. Nah, seragam olahraga dipakai kapan? Pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran di kelas. Nah, untuk yang sekarang karena proses perkuliahan kita berjalan secara daring atau online, bukan dengan pasti kalian akan bilang saya pakai baju rumah tidak apa-apa, yang penting saya kuliah. Tidak sama sekali, ya. Proses perkuliahan daring atau online ke depannya akan tetap dilaksanakan dengan aturan yang sudah ditentukan, bahwa seragam atau pakaian yang digunakan pada saat proses perkuliahan berlangsung tetap mengikuti aturan sesuai hari yang telah ditentukan. Jadi saya ulangi, pakaian seragam yang kalian punya hari Senin dan Rabu menggunakan seragam putih-putih, hari Selasa dan Jumat menggunakan seragam putih biru, dan hari Kamis dan Sabtu menggunakan seragam batik. Apalagi nih atributnya? Selain tadi seragam, di seragam itu ada pin dan papan nama. Seperti ada Ibu Maria Rehimete yang menggunakan pin dan papan nama, ya, pin dan papan nama. Pinnya dipakai di sebelah kanan, papan namanya di sebelah kiri. Nah, papan namanya bukan sembarangan papan nama, bukan suka-suka kalian. Papan namanya itu formatnya ada nama dan NIM. Ya, ada logo di depannya, kemudian ada nama dan NIM. Bukan suka-suka bikinnya, ya. Oke, pin dan papan nama itu atribut wajib yang harus kalian gunakan pada saat proses perkuliahan. Mau online maupun offline, tetap menggunakan atribut-atribut tersebut. Nah, selain soal pakaian, tentu saja kita orang kesehatan dituntut agar kita itu rapi. Kalau kita rapi, pasien kita senang lihatnya. Kalau kita urak-urakan, berantakan, pasiennya tambah sakit. Jadi, kenapa kita harus ditekankan kerapihan mulai proses perkuliahan? Karena nantinya kalian bekerja juga harus seperti itu, ya. Nah, kerapiannya apa? Mulai dari rambut. Ya, untuk wanita atau perempuan, rambutnya harus diharnet. Tidak pakai poni mangkok kek, poni miring kiri kek, miring kanan, atau naik berdiri segala macam, tidak boleh, ya. Jadi poninya dijepit ke belakang, rambutnya dikuncir, pakai harnet. Mau kuliah online kek, offline kek. Karena apa? Kerapian itu masuk salah satu kriteria atau poin penilaian dari masing-masing dosen, ya. Jadi jangan kaget nanti pada saat evaluasi tiba-tiba nilai saya kenapa kurang. Karena itu dia tadi dilihat juga dari kerapian kalian. Itu menjadi salah satu poin penilaian. Lalu untuk pria, nah ini nih seringkali tiba-tiba ada preman yang masuk, rambutnya berdiri dengan model sekarang, ada les lah namanya di samping kiri, di atas, di belakang. Itu tidak boleh. Sebagai seorang tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, ya, rambut itu tidak boleh membuat
pasien sakit, takut. Nanti pasien bilang ini, kalau kalian praktek di rumah sakit jiwa, pasiennya bingung, yang gila itu saya apa dia? Ya, jadi usahakan rambutnya rapi, biar ganteng. Nah, selain rambut, untuk yang pria nih, bisa juga wanita, jangan berkumis dan berjenggot. Jangan tutup itu muka ganteng dengan kalian punya kumis, ya. Kumisnya dicukur, jenggotnya dicukur. Nah, itu yang pakai tindikan-tindikan. Jangan pakai tindikan. Kalian itu adalah calon perawat, calon gizi, calon nurse, ya. Segala tindikan-tindikan itu tidak boleh. Itu. Nah, begitupun wanita, tidak boleh rambut berwarna. Pria juga tidak boleh rambut berwarna. Kenapa tidak boleh? Karena dalam ilmu kebidanan, ya, begitupun gizi seseorang dinilai juga dari warna rambut, ya. Karena kita orang timur kebanyakan rambut kita itu hitam, ya. Nanti bingung lihatnya kalau tiba-tiba warna rambutnya itu warna rambut jagung, warna merah. Nanti orang nilai, wah kurang gizi nih. Biasa kalau pemeriksaan ibu hamil itu akan dinilai warna rambutnya warna apa. Kalau warna rambutnya selain warna hitam, ya, diwarnai misalnya warnanya merah jagung, merah rambut jagung, itu akan dinilai ibu hamilnya itu kurang gizi. Nah, tidak mau kan dibilang kurang gizi? Supaya tidak dibilang kurang gizi, rambutnya warna asli, ya. Itu kerapihan. Kemudian etika menghubungi dosen ataupun karyawan. Nah, ini nih, bukan hanya 1-2 orang dosen atau karyawan yang mengeluh tentang ini, tapi saya rasa teman-teman sekalian juga, antar teman kalian juga pasti mengeluh tentang komunikasi, ya. Etika, attitude. Sekarang di zaman sekarang ini banyak sekali orang pintar, ya. Nilai itu bersaing ketat. Cum laude gampang dapatnya, belajar lebih giat cum laude. Tapi etika itu susah, ya. Etika itu susah sekali. Seperti contoh, saya selama ini mengurus KIP kuliah, ada beasiswa KIP kuliah. Seringkali saya itu ditelepon jam 10 malam, 11 malam, hanya sekedar bertanya, "Kakak, saya punya dokumen sudah masuk kok?" Saya tidak pernah menanggapi yang menghubungi di atas jam 7 malam, karena menurut saya etikanya sudah kurang sekali. Untuk apa saya layani? Nah, supaya kalian itu tidak dianggap seperti itu, perhatikan etika. Saya ingatkan, etika menghubungi dosen dan karyawan bukan hanya di Stikes tapi juga antar teman kalian. Karena sekarang kita pakai online atau daring, otomatis komunikasi kita juga akan berjalan secara daring, ya. Nah, etika, dalam etika itu terdapat 5 hal besar. Etika komunikasi ada 5 hal besar. Yang pertama, perhatikan waktu. Dosen ataupun karyawan di Stikes bukan cuma tugasnya mengajar, tapi juga punya urusan pribadi, ya, punya kehidupannya di rumah, keluarga, ada urusan yang lain, ada seminar dan lain-lain. Bukan sekedar datang mengajar dan mengurusi segala urusan kalian. Saya sarankan waktu kalian untuk menghubungi dosen atau karyawan di Stikes hanya berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, ya, 7 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu tidak boleh lagi, ya. Itu sudah keringanan sekali tuh, dari jam 7 sampai jam 6 sore. Setelah itu tidak boleh lagi, ya. Itu secara etikanya. Kemudian jangan lupa menyapa terlebih dahulu, ya. Biasakan untuk menyapa, selamat pagi atau assalamualaikum, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu. Biasakan untuk menyapa, bukan dengan cara kamu tuh WA. Ada yang begitu, WA tiba-tiba P huruf besar. Itu apa? Itu P huruf besar itu apa? Lalu dia tidak melanjutkan, apa nih urusannya, hanya P.
terus menunggu dosennya jawab P lagi gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Jadi harus salam kepada siapapun, antar teman juga seperti itu. Biasakan untuk etika komunikasinya, diperbiasakan dari sekarang. Nah, selain menyapa, ada 3 magic words. Ada 3 kata magic yang bikin orang lain itu luluh. Kamu semarah-marahnya orang, kalau kamu menyampaikan 3 magic words ini pasti akan luluh. Apa 3 magic words-nya? Ada kata maaf, ada kata tolong, dan ada kata terima kasih. Itu ya. Jadi menghubungi dosen setelah kamu tadi menyapa, lihat waktu baik-baik. Kalau masih jam 7 sampai jam 6 sore, kamu silakan hubungi kalau ada kepentingan. Kemudian kamu menyapa, selamat pagi ibu, bapak, selamat siang, atau assalamualaikum, shalom, dan segala macam. Setelah itu kamu pakai 3 magic words-nya, salah satu, maaf, mohon maaf mengganggu sebelumnya, atau mohon maaf bapak ibu telah mengganggu gitu. Lalu kemudian setelah ada 3 magic words, ingat ya, ada 3 kata magic yang bikin orang lain itu luluh berbicara dengan kamu. Ada kata maaf, tolong, dan terima kasih ya. Kemudian ada kenalkan diri. Nah, ini nih kebiasaan nih mahasiswa STIKES. Saya rasa bukan cuma mahasiswa STIKES, hampir seluruh mahasiswa sekarang. Kalau menghubungi dosen, kebiasaan sekali tidak memperkenalkan diri. Nah, begini banyak mahasiswa, kami itu tidak hafal muka kamu satu-satu, apalagi nama kamu. Mana kita tahu? Berjalannya waktu pasti mengenal, tapi alangkah baiknya kalau menghubungi dosen atau karyawan, biasakan untuk kamu perkenalkan diri. Misalnya, mohon maaf, selamat pagi, shalom Bapak, misalnya menghubungi Bapak, Ibu Kaprodinya, Aprianus Dida Daud. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu sebelumnya. Saya atas nama Aprianus Dida Daud dari profesi nurse ya 20 gitu. Jadi perkenalkan dirimu dulu, kelas apa, bila perlu sebutkan NIM juga. Kamu mahasiswa STIKES atas nama sekian-sekian. Lalu setelah itu sampaikan keperluannya ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif. Ya, bahasa Indonesia bukan bahasa Kupang, bahasa Sagu, bahasa Timur dan segala macam. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan sopan tentunya ya. Jadi tidak ada yang huruf P kirim dulu, habis P tunggu dosennya balas P lagi, baru dia awal lagi, maaf ibu mengganggu lagi, ada apa, dosennya balas ada apa, kamu lagi, saya sekian. Tidak boleh seperti itu. Jadi etika menghubunginya, kamu dalam satu ketikan. Nah, dalam satu ketikan tidak ada bilang maaf ibu, saya boleh hubungi ibu kah? Tidak boleh seperti itu ya. Kalaupun kamu mau menghubungi via telepon, perbiasakan untuk chat dulu atau SMS dulu ya. Saya kasih contoh nih, misalnya Rice Solviana Moi, dia keperluannya dengan Kaprodi. Contohnya gini, di chat 1 kali SMS, jadi tidak ada dobel-dobel dalam satu ketikan. Selamat pagi Ibu atau Bapak Kaprodi, mohon maaf saya mengganggu sebelumnya. Saya atas nama Rice Solviana Moi, NIM sekian, kelas sekian, ingin bertanya, apakah Bapak ada waktu atau Ibu ada waktu? Terima kasih, mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi dalam satu ketikan ya, paham ya, saya rasa sudah paham. Itu seperti itu etika untuk menghubungi dosen ataupun karyawan. Nah, setelah itu, setelah tadi ada norma, ada aturan, etika dan segala macam, saya perkenalkan lagi bahwa di STIKES Nusantara, saya sebagai PK3 yang membidangi kemahasiswaan memperbolehkan kalian semua ya untuk memiliki aspirasi. Nah, aspirasinya apa saja terserah. Tetapi tidak langsung ke saya atau tidak langsung ke prodi, tidak langsung ke dosen dan lain sebagainya, tetapi melalui wadah. Salah satu wadahnya
Nah, BEM ini apa? BEM adalah organisasi intrakampus, ya. Dia bersifat independen, tetapi tetap di bawah pembinaan institusi secara langsung oleh PK3. Ya, jadi urusan BEM, urusan kemahasiswaan itu di bawah bimbingan atau binaan dari PK3, yaitu saya sendiri. Nah, organisasi BEM ini punya strukturnya juga, ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, dalam BEM melaksanakan tugasnya, dia memiliki 4 departemen. Nah, 4 departemen ini yang nantinya akan membantu teman-teman atau saudara-saudari sekalian dalam menyampaikan aspirasi apapun, ya. Nah, yang pertama ada departemen penalaran. Nah, departemen penalaran ini apa? Departemen yang menyelenggarakan segala macam lomba yang berkaitan dengan penalaran, ya. Jadi biasanya dari Permenristek-Dikti, dari Ristek-Dikti bagian Belmawa, ya, kemahasiswaan Ristek-Dikti menyarankan ada lomba-lomba kemahasiswaan. Salah satunya lomba karya tulis ilmiah, lomba pidato bahasa Inggris, ada lomba cerdas cermat. Ya, nanti kedepannya tidak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman yang memiliki bakat di bidang bahasa Inggris, di bidang karya tulis ilmiah, cerdas cermat, nanti akan kita ikutkan. Ya, semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini apa? Menampung minat dan bakat dari teman-teman sekalian dan saudara-saudari sekalian. Biasanya ada 2, ada olahraga dan seni. Nah, di olahraga ini kita biasanya mengikuti lomba-lomba, ada lomba voli, ada lomba tenis meja, futsal, itu yang biasanya diikuti. Nah, kalau seni ada lomba paduan suara, ada lomba vokal tunggal, kemudian ada home band. Nah, lebih berbangganya lagi, kita di Stikes Nusantara memiliki home band sendiri yang namanya Nusantara Project Band. Siapakah Nusantara Project Band ini? Dia itu adalah band-band yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Stikes. Ya, jadi yang di dalam home band Nusantara Project Band ini ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Dapatkan melalui apa? Melalui acara Nusantara Idol. Ya, jadi untuk sementara kita punya satu home band yang namanya Nusantara Project Band. Lalu yang berikut ada Departemen Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, kesejahteraan mahasiswa ini menyangkut dengan beasiswa. Jadi kita Stikes Nusantara juga ada beasiswa yang didapatkan dari 2, yaitu dari Dikti dan dari non-Dikti. Ya, jadi dari Dikti untuk yang tahun ini beasiswa yang diberikan dari Dikti itu ada beasiswa namanya KIP Kuliah, KIP, ya, KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu yang sementara saya kerjakan. Ada teman-teman yang sudah mengirimkan persyaratan untuk KIP kuliah. Sebelumnya saya sudah bagikan pengumuman tentang KIP kuliah ini di grup Camaba ataupun grup kelas. Bahwa sampai sekarang, sampai dengan tanggal 18 saya masih menunggu teman-teman sekalian yang ingin mengajukan beasiswa KIP kuliah dengan persyaratan-persyaratan yang sudah saya sertakan di dalam pengumuman. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kartu KIP kuliah atau memiliki surat keterangan kurang mampu dari Dinas Sosial, silahkan sampaikan, kumpulkan dokumennya dan kirimkan ke email yang sudah saya cantumkan di pengumuman. Saya masih menunggu sampai tanggal 18 September ini, ya. Lalu kemudian selain KIP kuliah, ada beasiswa dari Dikti yang namanya PPA, peningkatan prestasi akademik. PPA ini diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang memiliki IP semester itu di atas 3,50, maka dia berhak untuk mendapatkan yang namanya beasiswa PPA. Lalu ada beasiswa UKT atau SPP. Kalau kita di Stikes Nusantara kita pakainya SPP, jadi registrasi SPP. Nah, dari Dikti juga akan memberikan SPP, tetapi hanya untuk semester 3, 5, dan 7. Jadi saudara-saudari sekalian belum bisa mendapatkan beasiswa UKT ini. Lalu selain dari Dikti ada non-Dikti. Biasanya mahasiswa mengurus secara independen untuk beasiswa dari pemerintah kota dan juga pemerintah daerah. Biasanya di Kupang ada dari gubernur, dari wali kota, biasanya diberikan beasiswa. Nah, selain itu di Stikes Nusantara
lebih spesialnya lagi ya, Stikes Nusantara memberikan beasiswa kepada yang berprestasi, yang sudah lulus S1 nantinya cum laude ya, akan dikuliahkan S2. Nah, saya salah satunya hasil dari beasiswa itu. Selain saya, ada juga Bapak Ketua yang tadi, Bapak Ketua Bapak Markus Kore, kemudian ada Ibu PK1, Ibu Putri, kemudian ada Bapak Kaprodi Keperawatan, Bapak Syahrir, kemudian ada Sekpro Bidan, ada Ibu Intan, kemudian ada Ibu Yeyen, dosen kebidanan, yang merupakan alumni Stikes Nusantara yang dikuliahkan oleh Stikes Nusantara S2-nya, dan tidak main-main, kuliahnya itu di Universitas Erlangga. Ya, jadi kalian sekali lagi tidak salah pilih. Ya, nanti kedepannya, ayo silahkan bersaing di bidang akademik, dan juga jangan lupa tetap etikanya nomor 1. Ya, akan dijaminkan nanti kalau cum laude bisa dikuliahkan S2. Nah, lalu selain tadi membahas tentang kegiatan kemahasiswaan, PK3 juga ya membidangi alumni, layanan alumni. Untuk sampai saat ini lulusan dari 2012 sampai 2019, total alumni Stikes Nusantara Kupang berjumlah 3.584 orang. Tepuk tangan dulu dong, kalaupun speakernya tidak nyala. Ya, jadi sudah sebegitu ribuan orang, ribuan perawat, bidan, nurse, dan gizi di luar sana yang merupakan hasil dari Stikes Nusantara Kupang mulai tahun 2012 sampai 2019. Ya, yang sebentar lagi juga akan dilaksanakan wisuda pada bulan Oktober. Ya, oke. Kenapa harus berbangga berkuliah di Stikes Nusantara? Karena ada salah satu kesempatan saat kalian lulus dari Stikes Nusantara Kupang, jangan pernah bingung kalau kalian punya kesempatan untuk bekerja di Jepang. Ya, jadi pertanyaannya, ke Jepang, why not? Gitu. Kalian bisa kerja di Jepang karena kita memiliki MOU dengan salah satu penyedia pekerja di Jepang. Nah, kita sudah memiliki alumni keperawatan, alumni nurse yang bekerja di Jepang saat ini. Dia sudah bekerja sudah hampir 3 tahun. Ya, sekali lagi tepuk tangan dong. Ini pencapaian juga. Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan ya, lebih ke etika. Kedepannya, kalaupun kuliah kita secara daring atau online, tetap memperhatikan etika sebagai seorang mahasiswa. Pakaian juga jangan lupa, kerapihan dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, karena saya lihat sebagian orang sudah menguap, matanya sudah berat 1 cm, sudah pegang rambut dan lain-lain. Materi saya mungkin sampai saat ini sampai di sini dulu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan atau penyampaian aspirasi selanjutnya kita tunggu nanti selanjutnya ya. Baik, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Maria Selviana yang sudah memberikan materi yang berkaitan tentang kemahasiswaan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Jadi saya batasi hanya 2 orang saja ya. Yang pertama dari Prodi Ners dan S1 Gizi. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan? Oh, pasti semua sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Selviana Joni. Saya berikan waktu lagi 1 menit. Ada yang mau